Semua warga kerajaan hiduplah sebagaimana Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan dia ada di dalam Kristus, dia wajib sebaiknya hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tidak ada raja yang mencuci kaki daripada hamba-hambanya. Cuma dia. Dan saya masih ingat saudaraku firman yang sama yang saya sampaikan minggu yang lalu. Mika 6 ayat ke-8. Ini penting sekali. Sebab jangan berpura-pura ataupun ingin tahu. Dan Tuhan memberitahu apa yang berkenan pada dia. Yang pertama-tama hidup dalam keadilan. Mispat, sesuai firman. Yang kedua hidup dengan hesed, yaitu kasih setia. Kasih setia ini dalam perjanjian juga antara suami istri. Dan yang ketiga, kenapa timbul pertengkaran, perkelahian, bahkan perang? Kenapa? Yang satu meninggikan diri, yang satunya rendah diri. Dan timbullah kalau dua orang gila baru ada peperangan. Dan firman Allah menunjukkan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saya punya dua orang saudara dan yang satu masih hidup, yang satunya sudah bersama Tuhan. Saya sebut nama mereka. Tidak ada pemimpin pujian KKR lebih hebat di Indonesia dari Yonas Suisa. Juara pop singer Indonesia, saudaraku. Suaranya bagus, hebat, orangnya keren, saudaraku ya. Dan kita tumbuh bersama-sama dengan saudara Yonas ini. Dan karena dia punya trofi, yaitu waktu dia jadi juara pop singer seluruh Indonesia. Belum ada idol-idol, belum ada yang seperti itu. Kalaupun ada kejuaraan pasti Yonas. Sebab saudaraku dia seperti Lionel Richie Indonesia. You know what? Satu hari kalau dia pulang dari pelayanan, di depan itu ada trofinya disorot dengan lampu, saudaraku. Ya, dia sangat bangga. Aku ini pemimpin yang hebat. Aku ini penyanyi yang paling top. Tetapi melayani Tuhan. Sampai Tuhan berbicara pada dia. Malaikatku paling jelek. 1 juta kali lebih bagus dari kau. Engkau melayani aku karena kasih karuniaku. Waduh saudaraku. Dia minta ampun. Lalu dia bakar trofinya. Jadi kalau sekarang pulang dan tidak lihat lagi apa yang dia bisa banggakan. Dia cuma bilang, Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Saudara, saya bayangkan suara saya ini kalau Tuhan pakai untuk presenter dan sebagainya, itu betul-betul triple grace from the Lord. Sebab apa? Pak Krismanus sama kan bilang, Pak Arif ini tuh suaranya serak-serak mengerikan katanya. Yang kedua, sahabat saya sudah bersama Tuhan. Ade Manuhutu. Siapa penyanyi yang begitu hebat, punya golden records? Saudaraku, wah waktu itu kan masih kaset ya. Waduh luar biasa, dia punya beberapa golden records di ruang tamunya. Dan saudaraku, dia juga bebas dari affair. Orangnya sangat terkenal. Dan orang lihat dia rendah hati. Tetapi saudaraku kan tidak lihat yang di dalam. Satu hari dia mengalami kecelakaan, waktu dia pulang rumah, semua golden records-nya hilang, saudaraku. Dan istrinya berkata, aku kan penolongmu. Aku bantu kamu supaya rendah hati. Semulai saat itu dia lagi bisa membanggakan dirinya. Karena dia melayani Tuhan. Bukan karena dia hebat. Bukan dia penyanyi paling top. Tetapi karena kemurahan Tuhan. Hiduplah dalam kerendahan hati. Tapi ingat, semua itu bukan karena kita punya kelebihan. Bukan kuat, bukan gagah. Tapi rohku, kata Tuhan. Karena itu setiap saudara, yuk minta. Sebab Tuhan benci orang congkak. Memusuhi orang congkak, orang sombong. Tetapi memberikan kasih karunia kepada yang merendahkan dirinya. Walk humbly with your God. God bless you. Amin. Hari ini saudara kita terus diajar untuk mempersiapkan jalan. Untuk kedatangan Tuhan kelak. Kita dilatih dari Januari kemarin, temanya adalah tentang mengampuni, rekonsiliasi. Dan semua itu bisa dilakukan ketika kita memiliki kerendahan hati. Amin. Kalau di Alkitab berkata rendahkanlah dirimu, ini bukan berarti minder. Tapi rendahkan dirimu di sini dalam pengertiannya dari bahasa Yunani, ini artinya sederhanakanlah dirimu. Amin. Sederhanakan. Yesus ketika datang ke bumi ini,
dia bukanlah manusia yang minder, tetapi manusia yang menjadi sederhana. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia punya kuasa, dia punya otoritas, dia punya pasukan, dia punya segalanya. Dialah yang memberikan kehidupan dan dia juga mampu mencabut sebuah kehidupan. Karena dia raja di atas segala raja. Kekayaannya tidak terhingga, dia mengatur semua sistem. Ingat saudara, Yesus Kristus, kata Kristus itu adalah kurios. Yang mempunyai pengertian adalah raja, the king. Amin. Dan pengertian Kristus ini bukan hanya sekedar raja. Lebih daripada itu, di dalam terjemahannya adalah dia penguasa sistem. Jadi bayangkan ketika sang penguasa semesta, saudara 40 tahun lebih saya menjalani ya masa dewasa saya sejak lahir. Ini udah segede ini, setua ini. Saya baru pertama kali menyentuh yang namanya planetarium kemarin. Pada ketawa, saya sedih. Dan ternyata yang saya kagumi, dia bilang begini, ini teleskop lama Bapak, yang baru belum dibuka ya nanti habis pas mau masuk tahun ajaran baru. Wow, teleskop lama aja membuat saya tersepona. Itu di atasnya terpesona, Bu. Saya bisa lihat bintang dengan detail. Saya bisa lihat saudaraku berbagai macam saudara benda-benda langit, bulan. Dan saya perhatikan bulan itu saudara, ternyata banyak lubang-lubang, banyak geradakan. Jadi maaf nih ya, kalau ada suamimu atau laki-laki yang merayu, wajahmu bagaikan rembulan. Itu penghinaan sebetulnya. Karena bulan itu mukanya geradakan saudara. Jadi saudara, ketika saya perhatikan sistem itu, sang penguasa sistem, penguasa jagat raya, Jehovah Zebaot, Jehovah Gibor, sang semesta. Kalau orang Hindu bilang Sang Hyang Widyasa. Orang Chinese bilang Sangti, sang semesta, Tuhan yang Maha Esa. Saking gak bisa disebutnya, sang semesta itu Tuhan. Dia turun ke bumi, mengambil rupa manusia, tapi bukan manusia yang parlente. Bukan manusia saudaraku yang mempunyai kasta tinggi. Dia mengambil rupa seorang hamba. Raja semesta alam menyederhanakan dirinya dan setelah dirinya sederhana, dia merendahkan dirinya menjadi seorang hamba yang melayani. Halo? Nah, waktu Yesus melayani murid-muridnya, dia sebelum mati saudara, dia mengambil simbol kehambaan itu. Bagaimana dia mengambil simbol kehambaannya? Dia membasuh kaki murid-muridnya. Loh, saudara perhatikan, dia mengambil simbol seorang hamba yang membasuh kaki murid-muridnya. Pada waktu itu adalah pekerjaan seorang hamba yang paling hina sekali. Bilang sama kanan kirinya, hina. Orang kalau sering menghina, itu sama seperti haina. Anjing haina, saudara. Yesus mengambil itu, rupa seorang hamba. Jadi ada beberapa jenis hamba pada waktu itu. Dan hamba yang diambil oleh Yesus ini, pekerjaan hamba yang Yesus ambil ini, adalah hamba yang paling rendah. Dalam bahasa Yunani disebut daulos. Daulos. Jadi pada waktu itu budak itu saudara biasanya kalau budak masih seger, masih
ototnya masih bagus, masih six-pack kayak Pak Damon, udah masih ganteng begitu. Saudara, dia ini dijadikan saudaraku pekerja di dalam rumahnya, ngatur-ngatur. Tapi mulai agak sedikit tua, mulai dipekerjakan di luar rumah saudara. Untuk apa? Untuk beres-beres halaman, ke kandang kuda, pada waktu itu bersihin hewan. Namun kalau sudah tua renta gak bisa buat apa-apa. Dia hanya duduk di depan pintu, ada baskom air, kemudian tamu-tamu dari luar. Bayangin saudara, dari sana kan belum ada tanah aspal ya. Banyak debunya, nginjek kotoran. Terus kalau masuk, dulu belum ada sofa, belum ada kursi. Mereka duduk di permadani karpet-karpet begitu. Jadi kan gak boleh nginjek kotor itu, betul gak saudara? Nah disitulah orang kalau masuk rumah dicuci kakinya. Yang nyuci siapa? Bukan si tamu. Budak yang udah tua ini, yang udah renta ini, yang namanya doulos ini. Dicuci, dilap. Bahkan kalau nggak bersih saudara, ini saudara budak ini bisa aja diinjak sama tamunya. Jadi keset, katakan keset. Jadi daulos itu bicara tentang keset. Hamba yang Yesus ambil pada waktu itu gambaran sebuah keset untuk membersihkan hidup kita. Membersihkan saudara dan saya dari dosa ini, dari kekotoran ini. Sang Raja Maha Semesta itu mengambil rupa keset. Tahu bahasa Inggrisnya keset apa? Welcome. Saya setiap kali masuk keset, tulisannya adalah welcome. Jadi saudara, kalau kita mempunyai kerendahan hati, sama seperti Yesus. Yesus akan selalu berkata apa? Welcome. Orang yang rendah hati akan selalu berkata apa? Welcome. Amin. Ada orang nyakitin lu berkata apa? Welcome. Siap dikesetin saudara. Siap diinjak-injak harga diri. Yesus di kayu salib itu jadi keset, diinjak-injak saudara. Waktu Yesus di kayu salib, itu malaikat itu saudara. Yesus diludahin, dikatain, cambuk, ditampar. Itu malaikat saudaraku. Gemes saudara. Rajanya digituin. Betul gak saudara? Kalau Yesus sedikit aja kasih kode ke malaikat. Malaikat balas lu. Ada yang tampar Yesus. Pak! Yesus kasih kode. Malaikat langsung turun. Jutaan malaikat turun ke orang itu. Waktu Yesus diludahin. Bisa gak Yesus komandoin malaikat balas? Yesus tinggal bilang, malaikat gua diludahin sama tuh orang. Ludahin dia. Jutaan bahkan miliaran malaikat ngeludahin satu orang itu. Tapi Yesus gak lakuin. Yesus mau jadi keset buat kita. Buat kita semua. Dia sederhanakan hidupnya. Dan dia rendahkan semuanya. Dia lepaskan semuanya. Maka kalau kita mau melayani Tuhan. Lepaskan semua haknya. Hak untuk dihargai. Hak untuk memiliki. Hak apapun. Bukan hak sepatu saudara. Hak. Aduh Tuhan saya ini pelayan Tuhan. Saya berhak dong. Saya berhak dihargai dong. Saya berhak dong. Berhak ini, berhak itu, berhak. Saudara lepaskan semua itu. Alkitab menuliskan siapa yang kehilangan nyawanya. Karena Yesus dia akan mendapatkannya. Siapa yang mempertahankan nyawanya. Justru dia apa? Kehilangan. Saya mau tanya, apa itu nyawa? Nyawa adalah sesuatu yang paling berharga yang kita miliki.
nyawa itu jauh lebih berharga. Gak ada yang mau tukar. Tapi kalau kamu kehilangan nyawa karena Yesus, justru kamu mendapatkannya. Apa itu nyawa? Hal yang paling berharga. Jadi kalau kita mau melayani saudara, siap untuk kehilangan nyawa. Seperti Yesus. Yesus kehilangan nyawa sampai mati. Tapi dia bangkit mendapatkan kehidupannya. Amin. Saudara, begitu juga kita hari ini. Orang yang merendahkan diri. Justru disitulah saudara, Allah yang bertindak. Orang yang merendahkan hatinya, Alkitab menulis, Tuhan akan meninggikannya. Amin. Jadi untuk apa kita meninggikan diri kepada sesama kita? Percuma saudara. Kalau kita sudah di dalam Kristus, maka hidup kita adalah siapa yang punya? Kristus. Jadi orang yang tinggal dalam Kristus, dia tidak punya kesulitan untuk merendahkan hati. Amin. Coba mari kita baca 1 Petrus 5 ayat 5, yang bagian B-nya aja saudaraku. Bagian akhir dari kalimat ayat ini. 1, 2 mulai. Dan kamu semua orang percaya. Yang tidak percaya silahkan. Apa katanya? Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Siapa yang Tuhan tentang? Ada 2 hal yang Tuhan lakukan. Menentang dan mengasihi. Yang Tuhan kasihi adalah orang yang rendah hati. Oke, ini selesai. Tetapi yang Tuhan tentang itu orang yang congkak. Congkak itu bukan permainan yang pakai biji keong dimasuk-masukin lubang, itu seperti di Jawa kan begitu, bukan itu. Itu namanya apa Mbak? Congklak. Kalau makanan yang warna coklat itu namanya coklat. Jadi kita ditentang oleh Tuhan kalau kita congkak. Orang yang congkak, ini bukan foto saya. Orang yang congkak adalah orang yang fokusnya pada diri sendiri tetapi mengabaikan Tuhan. Orang yang congkak berfokus pada Tuhan, berfokus pada diri. Kenapa saudara kita terluka? Kenapa saudaraku kita sakit hati? Kenapa kita bisa ada pertikaian, ada perselisihan? Karena ternyata kita saling bersaing satu dengan yang lain. Dan ketika kita saling bersaing, kita sedang fokus pada diri kita sendiri dan mengabaikan Tuhan. Tetapi orang yang rendah hati itu kebalikannya, opposite-nya. Apa itu? Dia fokusnya pada Tuhan, dia mengosongkan atau merendahkan dirinya. Dia tidak lagi pusing dengan dirinya sendiri. Orang yang rendah hati adalah orang yang sudah beres dengan dirinya sendiri. Orang yang rendah hati, dia sudah saudaraku, tanda kutip, mati dengan dirinya sendiri. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang sudah total menyerahkan dirinya kepada Yesus. Jadi apapun yang terjadi pada hidupnya adalah Kristus yang bermanifestasi dalam hidupnya. Perkataannya, pikirannya, semuanya saudara sudah kepada Tuhan. Jadi makanya saudara, orang yang rendah hati ini adalah orang yang fokusnya kepada Tuhan dan apa? Mengendalikan dirinya, matikan dirimu, matikan emosimu, matikan kedaginganmu kata firman Tuhan. Jadi dia bisa handle dirinya. Kenapa? Karena Tuhan yang berkuasa. Amin. Nah orang yang congkak, orang yang gak bisa mengendalikan dirinya. Loh kenapa dia gak bisa mengendalikan dirinya? Karena gak ada Tuhan di dalam dirinya. Halo? Saya punya guguk di rumah. Berkali-kali saya pengen potong dia.
Tetapi lama-lama saya jadi sayang. Dan saya tidak lagi makan daging guguk sejak saya punya guguk. Jadi kalau orang yang masih suka makan daging guguk, jangan pernah piara guguk. Tiba-tiba tidak suka aja. Awalnya itu guguk dikasih basi bayi. Nih Lis, buat anak lu. Loh kenapa dikasih? Emaknya mati, ketabrak. Terus kenapa gua miara ini? Ya, ditaruh di rumah. Lama-lama guguk itu seperti yang piara, besar. Dan tidak terkendali. Kebesarannya itu, badannya. Berat 30 kilo. Besar. Kadang saya agak iri sama guguk saya ini. Istri saya kasih dia ikan tongkol. Saya dikasih telur dadar. Nah saudara, kalau guguk saya ini dibuat jalan, tidak dipegang rantainya, maka saudara dia lasak. Lasak apa ini artinya ya? Ya gitu ya, liar gitu ya, dia lasak. Lari kemana. Nah itu saudaraku ketika dia lasak, kucing lah digonggong, bau. Semua orang digonggong gak dikejar, digonggong aja. Orang sudah langsung kabur saudara. Tapi kalau dipegang ini saudaraku, tali kendalinya, dia ikut jalan. Nguk. Artinya gini saudara, orang yang tidak ada pengendalinya, itulah orang yang sombong. Tapi karena kita ada pengendalinya siapa? Tuhan. Maka kita bisa rendah hati. Amin. Jadi kalau ada orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang menunjukkan dirinya bisa, dia orang yang tidak memiliki kendali dari Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mengendalikan diri kita? Cukup duduk diam di hadapan Tuhan setiap pagi. Amin. Siapa yang mau duduk diam setiap pagi di kaki Tuhan? Angkat tangan saudara. Angkat tangan. Siapa yang mau duduk di hadirat Tuhan mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan. Oke, angkat tangan dulu. Kasih link breakout KGP nanti lah ya. Kasih linknya ya. Oke. Karena saya sendiri juga kadang tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, ini nanti akan dengan sendirinya ada. Tetapi yang paling utama kalau kita ekseges ayat ini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, kuasai dirimu. Kalimat perintah ini ditujukan kepada siapa? Kepada kita orang percaya. Handle yourself. Artinya begini. Kita selalu berdoa, Tuhan kuasailah aku, Tuhan udah ada di dalam. Jadi persepsi kingdom, orang yang punya pemikiran kerajaan adalah Tuhan itu udah ada di hati kita, amin. Tuhan itu udah ada di sini. Jadi siapa yang mengendalikan dirimu? Kita, amin. Tuhan udah bekerja di sini, ya udah kuasai. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu. Amsal 14 ayat 17 dan 29. Coba ayat 17 kita baca, 1, 2 mulai. Siapa lekas naik darah, ini bukan darah tinggi maksudnya. Emosi. Ya Pak Damon ya, bukan hipertensi. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang lekas naik darah, dia gak ada kendali. Nah ketika manusia tidak terkendali hidupnya, kebodohanlah terjadi. Betul saudara? Contoh di jalan marah-marah. Ketika diserempet, ketika dipepet marah-marah. Dia teriak-teriak. Akhirnya dia teriak-teriak, dikeroyok sama orang. Itu kebodohan. Saya pernah saudaraku tidak sengaja, tidak namanya macet, badan saya besar, naik motor. Nyenggol spion orang. Tuk. Saya udah bilang, maaf Pak, maaf. Kesenggol. Spionnya yang tadi begini jadi begini. Saya kembalikan saudaraku. Dia turun. Motornya jangan gini ya. Saya bilang, Bapak supir ya. Enak aja, gue yang punya mobil nih. Oh berarti Bapak belum layak punya mobil ini. Disenggol dikit masih marah-marah. Saudara, orang yang cepat emosional. Ketika itu dilakukan sebuah tindakan mengekspresikan emosionalnya, itu jadi kebodohan.
Ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi apa yang bisa mengendalikan amarah kita? Kesabaran. Bagaimana kita bisa sabar? Kendalikan, betul nggak? Biasanya tanpa saudara kita sadari, ada refleks tersendiri ketika kita mengendalikan amarah kita. Sabar. Betul nggak saudara? Tanpa disadari dia ngurut dada saudara. Nggak ada orang sabar begini, sabar, sabar, sabar. Tapi saudara inilah sabar, dia kendalikan. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kita kembali ini. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Bilang sama kanan kirinya, kuasai. Pernah nonton film Hulk? Hulk. Saudara, film Hulk itu manusia biasa yang ada sesuatu dimasukin ke dalam tubuhnya, kimia gitu. Ketika emosinya tersentuh, emosionalnya nggak terkendali, dia jadi apa? Jangan bilang jadi Pak Sulis, jadi saudaraku monster. Iya kan? Wow, bajunya langsung robek-robek, betul nggak? Pernah nonton kan film Hulk itu dari tahun 80 ya? Wow, langsung brek. Wow, bajunya robek, celananya enggak. Wow, saudara. Apa yang terjadi saudara? Manusia yang tidak bisa mengendalikan dirinya tiba-tiba bisa jadi monster. Firman Tuhan kuasai dirimu. Enggak bisa Pak, susah Pak. Ada Yesus di hati kita, maka kita bisa mengendalikannya. Amin. Ada Yesus. Perhatikan saudara. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita? Siapa di sini yang mau menguasai dirimu saudara? Semua ya, berarti kita punya masalah di situ. Kuasai dirimu. Yang pertama, ya, rendahkan diri dan datang pada Yesus. Datang sama Tuhan. Kasih tahu Tuhan, gua gak sabar ngadepin orang ini. Tuhan, saya kok gak bisa ya. Tetapi saya mau katakan begini, orang yang selalu datang sama Yesus, setiap hari ada waktu-waktu solitude saudara, waktu-waktu di mana saudara punya, nggak usah dilihat jumlahnya, mungkin 1 jam nggak mampu, setengah jam nggak mampu. Yang penting ada penyadaran diri saudara pada Yesus, ada perenungan saudara pribadi dengan Kristus. Ada Kingsword yang dikirimin, saudara bisa baca itu. Ada 3 ayat yang dikirimin. Bisa baca pagi, siang, sore. Atau 1 aja. Atau baca, saudara bisa merenungkan itu. Saudara punya waktu sendiri sama Tuhan. Saudara sedang datang untuk menggugurkan semua keangkuhan saudara kepada Tuhan. Ketika engkau datang secara pribadi kepada Tuhan, berarti engkau sedang mengakui bahwa dialah Kristus, dialah Raja. Orang yang tidak pernah merendahkan diri datang sama Tuhan untuk saat teduh pribadi, bukan di breakout room, di pribadi. Dia tidak sedang mengakui bahwa dia sedang berajakan Yesus Tuhan. Rajanya adalah self, adalah egonya. Tapi orang yang punya waktu untuk merendahkan hati, baca firman, dia sedang menghadap Raja. 1 Petrus 5 ayat 6, 1-2 mulai. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat. Jadi begini, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara, dia nggak pernah takut ketika dia direndahkan oleh manusia. Ada orang menjelek-jelekan kamu walaupun kamu sudah jelek. Nggak perlu takut. Ada orang yang menjelek-jelekan saya, saudaraku. Ya udah saya bilang, emang saya udah jelek, mau apa lagi?
Ada orang yang bilang saya gendut. Tiba-tiba saudara anak saya bilang begini, anak saya yang bungsu. Pak, teman papa panggil papa gendut. Biasa saudara, ndut gitu. Sam, kau lihat papamu gendut? Iya. Terus kenapa papa harus tersinggung? Kalau dia panggil saya kurus, padahal saya gendut, baru saya tersinggung. Kalau kamu kurus dipanggil gendut kayak Pak Ricardo, ndut sini. Harusnya tersinggung dia. Betul gak saudara? Jadi orang yang biasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia gak perlu tersinggung. Dia gak perlu takut direndahkan. Saya cuma mau tanya, maaf ini. Saya tidak mau merusak ini. Kira-kira gitar ini bisa jatuh enggak? Bisa jatuh enggak? Bagaimana caranya gitar ini supaya tidak jatuh? Hah? Gimana Min? Tidurkan di bawah. Maaf. Kalau rusak nanti Rock JGC akan ganti. Pinjam dulu ke KGC. Kalau begini, bisa dijatuhkan enggak? Kenapa? Jatuh. Jadi orang yang berlutut di hadapan Tuhan setiap hari, terus direndahkan orang, enggak usah takut. Amin. Karena kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, siapa yang merendahkan kamu? Berhadapan dengan rajanya. Bilang sama kanan kirinya, oh begitu. Amin. Yang kedua, menyadari kehadiran Kristus di hati ini. Kan kita disuruh praktek ya. Praktek ini kan susah untuk dikhotbahkan karena tinggal dilakukan aja. Yang sederhana aja. Rendahkan diri kita tiap hari. Terus dalam perjalanan, sadari Tuhan itu ada. Coba kita baca di Galatia 2:20. Saya pakai terjemahan AYT, Alkitab yang terbarui. Aku sudah disalibkan dengan Kristus. Aku sudah disalibkan. Terus, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Sampai sini aja dulu. Aku, daging ini, sudah disalibkan. Kalau disalibkan mati enggak? Mati. Kalau orang mati masih bisa bereaksi enggak? Misalnya contoh, ini hanya contoh. Misalnya kalau ada orang mati itu mayatnya ditempeleng, bagaimana? Ya diam aja, orang sudah mati. Terus orang mati mayat dikata-katain, jelek lu, dasar lu gini. Tersinggung gak orang mati ini? Enggak. Kalau orang mati, mayat terus dikata-katain, dasar mampus lu, akhirnya mati juga kan lu. Tiba-tiba dia berkata, awas lu ya. Itu belum mati. Ya enggak saudara? Jadi terkadang hidup kita ini belum mati. Saya ini sabar. Tapi kesabaran saya ada waktunya. Saya nggak tahu kalau anak-anak sekarang begitu ya, baku ancam ya. Kalau dulu kita baku ancam begini. Cuma saya nggak ngerti kenapa ini maksudnya apa, kenapa dicolok-colok matanya kah? Hah? Mata ganti mata ya atau gimana? Saya nggak tahu. Kalau dulu kan zaman kita masih muda seperti ini, kan gitu ya, disembelih. Saudara, jadi gini, ketika apapun yang membuat kita tersinggung, ketika kita direndahkan, ingat Kristus ada dalam diri kita. Sadari itu. Amin. Sebaliknya,
Ketika kita bukan direndahkan, ketika kita ditinggikan, dipuji orang, dibanggakan orang, disanjung orang, dimegahkan, diagungkan, dibuangkan sampai kesuksesan kita, keberhasilan kita, kejayaan kita dipuji orang. Bagaimana saudara? Apakah saudara akan membuat saudara bisa jalan di atas angin? Saya punya ponakan bisa seperti itu, nggak tahu gimana larinya. Bisa dia lari seperti berjalan di atas. Dan saya coba itu terpeleset. Jadi saudara, yang saya bingung, ada orang ketika dia dipuji, ditinggikan, dia punya, dia sukses, jadi berubah juga. Nah ini dia saudara, ketika engkau dalam puncak kesuksesan, orang yang menyadari Tuhan, dia berkata, puji Tuhan, itu semua karena Tuhan. Tapi dari bahasanya kita bisa tahu rendah hati apa enggak, betul enggak saudara? Ya kan, bisa aja kata-kata begitu. Kamu hebat ya, luar biasa. Oh puji Tuhan, semua karena Tuhan. Kata-katanya rendah, hatinya tinggi. Itu namanya jongkok di Monas. Ya enggak saudara? Dengar, skill, karakter, kesuksesan dapat membawa Anda sampai kepada puncak. Standar tertinggi. Tetapi karaktermu lah yang tetap mempertahankan engkau ada di puncak. Salah satu bentuk karakter itu apa? Rendah hati. Amin. Jangan iri sama orang yang sukses. Walaupun dia hidup dalam Tuhan. Kenapa? Itu bukan kegagahannya dia. Tapi karena waktunya Tuhan meninggikan dia. Jangan jemu-jemu untuk merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Karena waktunya Tuhan akan meninggikanmu. Amin. Bilang sama kanan kirinya, jangan minder. Amin. Jangan jemu-jemu untuk merendahkan hati. Yang berikutnya, Amsal 15 ayat 33, 1-2 mulai. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, kerendahan hati. Hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kenapa? Tadi Tuhan meninggikan orang yang rendah hati. Saudara mau dihormati? Siapa di sini yang mau dihormati? Mantap. Cuman satu syaratnya. Hormati orang lain. Saudara mau dihargai? Hargai orang lain. Saudara mau dilayani? Layani orang lain. Amin. Lakukan dulu. Dengan sendirinya Tuhan akan angkat saudara. Yang setuju katakan yes. Berikutnya yang ketiga. Mengenakan kerendahan hati. Kata mengenakan ini ditujukan untuk memakai jubah. Menggunakan ini ya memakai, betul gak saudara? Kenakan jubah itu. Jadi di dalam Kolose 3 ayat 12, 1-2 mulai kita baca. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi. Kenakan. Apa aja? Terus. Nah artinya begini saudara. Bukan saudara ditutupi, tapi kenakan. Contoh. Seorang tentara, dia akan sangat siap tempur, dan kita tahu identitas dia tentara ketika dia apa?
mengenakan seragamnya. Saudara mungkin sudah tahu. Ketika dia kenakan militer, gayanya beda. Ketika dia kenakan baju loreng, tiba-tiba cara jalannya berbeda, lurus. Ketika dia memakai, saudaraku, di rumah memakai kaos, memakai sarung, apakah gaya jalannya beda? Ya enggak juga, saudara, beda juga lah. Ya enggak, saudara? Tiba-tiba saudaraku dia ya bisa bercanda. Saya punya teman, saudaraku, ini merpati, balap merpati ini, ya burung ini. Dia selalu, balap merpati, taruhan itu ternyata, saudara. Main balap merpati. Itu teman saya waktu SD. Jak, namanya Rojak, orang Betawi. Jak, dari dulu SD lu tetap main merpati begini-begininya. Saya bilang sama dia, dari SD lu suka banget main burung. Ya udah hobi, Lis. Saya nggak tahu ternyata dia ini polisi, polantas, ngatur di jalanan. Saya lihat, kayaknya gue kenal nih. Ketika saya lihat, saya berhenti naik motor. Benar teman saya si Rojak. Lu sejak kapan jadi polisi? Udah lama, gue baru tugas di Cilincing lagi. Oh gitu. Jadi waktu lu ketemu gue main-main burung begitu, lu udah jadi polisi? Iya, saudara, ngerti kan? Waktu main burung merpati, nggak pakai gaya polisi, kita nggak ketahuan. Tapi giliran dia di jalanan ngatur lalu lintas, prit, nggak ada tuh gaya main burung merpati. Paham maksud saya sini? Ketika dia mengenakan jubahnya, maka dia bisa berlaku seperti itu. Nah, sekarang jubah kita apa? Kita ini orang-orang pilihan Allah. Kenakanlah, berarti apa? Ayo setiap hari orang akan melihat kerendahan hatimu apa tidak. Ada gak kebaikan? Ada gak kemurahan dalam dirimu? Jangan pernah sembunyikan identitasmu sebagai orang pilihan Allah. Dulu saya sangat nyaman. Profesi Bapak apa? Dosen. Apa? Dosen. Oh, dosen. Iya, saya punya NIDN dan yang lain semuanya. Dosen. Jadi saya bisa marah, saya bisa apa. Kenapa? Saya ngaku dosen. Tapi sekarang ketika sudah menggembalai cabang KGC di JGC ini, nggak bisa saya sembunyikan identitas saya. Apa identitas Bapak? Gembala. Mau nggak mau saya harus dilihat orang bahwa saya gembala dan harus saya memakai jubah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati. Amin. Saudara, kenakanlah jubah itu untuk menguasai diri kita. Seperti Hulk yang besar. Tiba-tiba kalau dia pakai baju pendeta dia kayak begitu, saudara. Amin. Ayo kita praktek kerendahan hati. Gak usah tunjukin orang. Kayak saya lah, saya ini orang rendah hati. Gak usah. Tunjukkan kerendahan hatimu. Yang pertama, kepada Tuhan. Rendahkanlah dirimu di